kita mulai asesnya ya. Kemarin kan kelas kan udah 2 kali. Nah, otomatis harus ada ases susulan juga gitu. Berhubung hari Kamis besok juga hari besar ya, hari libur, makanya, kemarin itu sempet seminggu itu 2 kali kelas gitu. Oke, sekarang gue mulai aja untuk asesnya. Oke, hari ini kita itu bahas, utang jangka panjang ya, non current liabilities atau long term liabilities. Sebentar. Nah, seperti yang gue jelaskan, kalau misalnya kalian ikutan ASIS kemarin, bahwasannya perusahaan itu, eee, bisnis gitu ya, bisnis itu tentu dia kan butuh duit gitu kan, buat, kayak nambah-nambahin dana gitu kan. Nah, nambah-nambahin dana itu ada 2 cara, bisa pakai, penyertaan modal kayak kemarin kita belajar, atau bisa juga dengan utang, dan biasanya itu utang jangka panjang. Bukan kayak utang jangka pendek. Kalau utang jangka pendek kan biasanya besarannya nggak terlalu signifikan kan. Tapi karena ini kalian mau bikin bisnis gitu ya, biasanya tuh pakai utang jangka panjang. Makanya dia masuk ke pengantar akuntansi di mata kuliah ini, gitu. Oke, sekarang kita bahas utang jangka panjang. Nah, bedanya sama jangka pendek apa sih ya, sesuai waktunya lah ya. Ya, karena waktunya aja, jangka waktunya. Terus kalau misal jangka panjang itu ada ketentuan-ketentuan tertentu. Gitu. Misalnya tentang bunga, misalnya tentang nanti ada premium, terus ada diskon dan sebagainya gitu ya. Eee, Kabarin gue ya kalau misal suara dari gue tuh noise-nya terlalu banyak karena ini gue lagi di public place juga. Oke, ini adalah bonds atau obligasi atau utang lah ya, itu adalah surat utang berbunga. Jadi yang ngeluarin bonds atau yang minjem itu perusahaan, sedangkan yang beli bonds itu bondholder. Nah, ada 3 tipe bonds, itu yang pertama secured by a specific asset. Bisa secured, bisa unsecured, gitu. Jadi kalau secured itu bonds-nya itu ada jaminannya, tapi kalau unsecured itu nggak ada jaminannya, dan biasanya jaminannya adalah aset, gitu. Terus, bond itu juga bisa di-convert ke dalam bentuk stok, dan bisa juga ada callable bonds atau callable before maturity. Jadi, kan kalau kalian utang kan pasti ada jatuh tempo. Nah, ini tuh ada suatu ketika utang itu belum jatuh tempo, tapi kayak udah ada yang mau nebus, gitu. Nah, itu nanti akan ada jurnal dan penghitungannya. Nanti kita bahas di soal. Ini ya, terms-terms-nya, supaya kalian lebih mengenal lah ya, istilah-istilah yang nanti bakal dipakai untuk bab ini. Yang pertama adalah maturity date. Maturity date itu tanggal jatuh tempo, tanggal paling telat buat bayar gitulah ya, deadline. Nah, terus kalau face value, itu adalah jumlah utang yang harus dibayar saat jatuh tempo. Terus, ada stated rate. Stated rate itu persentase bunga yang akan dibayar, gitu. Karena ya, mohon maaf ya yang buat yang bisnis Islam dan sebagainya, karena, eee, ya ini kalau misal kita lihat atau refer ke dunia sehari-hari ya, dunia profesional, dunia karir, itu pasti kalau minjem kalau minjem itu pasti ada bunganya, apalagi utang jangka panjang gitu ya. Terus, ada market atau interest rate. Itu adalah persentase bunga yang diinginkan market atau bondholder. Terus ada istilah issued sell at premium. Jadi kalau at premium, itu stated rate-nya lebih besar daripada market rate. Kalau issued atau sell at par, itu stated rate sama dengan market rate. Jadi stated rate itu ini mirip-mirip dengan yang kemarin. Jadi stated rate itu, eee, angka yang di-state gitu lah ya, angka yang telah ditawarkan gitu. Tapi kalau market rate itu adalah nilai yang berlaku di pasar dan terkadang nilai antara yang di-state dengan market itu berbeda. Tapi kalau sama itu namanya par. Tapi kalau gedean stated rate-nya namanya premium. Tapi kalau lebih gede market rate-nya itu berarti discount. Gitu. Nah, inilah ya, ini pasti kalian udah nggak asing lah ya dengan eee, bagan ini. Pasti di kelas kemarin juga udah dijelasin. Jadi misalnya nih, bond-nya itu interest rate-nya 10%.
tapi market rate-nya tuh 8% misalnya. Nah, berarti itu masuk ke dalam premium. Kenapa? Karena stated rate-nya itu lebih besar daripada market rate ini. Kalau misalnya kita flashback ya, stated rate lebih besar dari market rate itu adalah premium. Tapi kalau misalnya dia sama, ini stated rate-nya 10%, market-nya juga 10%, berarti itu par value atau face value sama aja. Terus kalau misalnya market rate-nya 12%, sedangkan stated rate-nya 10%, lebih gede market rate kan, itu berarti discount. Gitu sih. Terus ini adalah jurnalnya. Mungkin ini nggak, untuk awal-awal mungkin harus kayak agak dihafal ya, tapi kalau misalnya kalian sering latihan, insya Allah kayak nggak bakal, kayak bakal di luar kepala gitu loh, masalah ini. Jadi, ketika bonds kalian itu issued at par, premium, atau discount, kondisi apapun, itu jurnalnya kayak gini, cash pada bonds payable, gitu. Ya ini kayak semacam kalian utang lah ya, kalau ngutang kan nambah cash, terus nambah utang juga. Cash kalau bertambah kan di debit, terus kalau utang bertambah kan juga di kredit gitu ya. Terus kalau bonds redemption at maturity. Jadi kalau misalnya kalian mau ngelunasin bonds-nya. Nah, itu ya kayak dibalik aja bonds payable pada cash gitu. Tapi biasanya di soal itu nggak seindah itu, kayak nggak seindah, oh ya udah ini utangnya udah dibayar kan gitu. Nah, terkadang ada satu kondisi ketika utang itu bonds redemption itu sebelum jatuh tempo. Nah, kalau sebelum jatuh tempo itu pasti nanti akan ada semacam perubahan harga gitu ya. Nah, itu bisa loss atau gain, either loss or gain gitulah ya. Nah, nanti kita hitung sama-sama aja lah ya, mana yang loss, mana yang gain. Intinya kalau loss ya seharusnya misalnya nih, gue harusnya bayar 800.000, tapi ketika ditebus si orangnya itu minta 802.000. Nah, berarti kan gue rugi 2.000. Nah, itu berarti nanti jurnalnya adalah loss on bond redemption, dan itu ada di debit. Ingat, loss itu ibarat expense ya. Expense kalau bertambah dia ada di debit. Sedangkan kalau misalnya harusnya gue bayar utang 800.000, tapi si orang itu tuh mintanya 798.000. Nah, berarti kan gue untung nih, gue untung 2.000 gitu kan. Nah, kalau untung itu gain on bonds redemption, itu masuk ke dalam kredit. Ingat, gain itu ibarat kayak revenue, kayak pendapatan. Jadi semakin dia bertambah, bahkan dia nanti akan ada bertambah di kredit gitu. Sering salahnya tuh di situ peletakan jurnalnya. Gain itu dianggap di debit, loss itu dianggap kredit. Sering salahnya kayak gitu. Makanya gue selalu tekankan kepada kalian, kalau loss itu ibarat expense. Semakin bertambah, maka dia akan bertambah di debit. Kalau gain itu kayak revenue. Emang bukan kayak sih, emang bentuk dari revenue gitu. Jadi kalau gain misalnya dia bertambah, maka dia akan ada di kredit gitu. Nah, terus ada bonus conversion, ini jarang keluar sih. Bonus conversion itu kalau misalnya bonus kalian itu di-convert lah ya ke dalam ordinary shares sama share premium, tapi jarang muncul sih. Gitu. Terus ini perhitungannya, kayaknya ini kalian baca-baca aja ya. Nanti kita lebih banyak pelatihan soal. Percuma kalau misal gue jelaskan di sini. Karena nanti kita butuh praktiknya. Gitu. Ini juga. Terus ini juga jurnal guideline-nya. Kalau misalnya amortization ketika par, itu berarti interest expense pada interest payable atau pada cash. Tergantung kalian bayar bunganya itu pakai cash atau utang. Gitu. Tapi biasanya gini sih yang sering muncul. Misalnya kalian ngutangnya tanggal 1 April, sedangkan tahun batas buku kalian adalah 31 Desember. Nah, berarti kan kalian di situ butuh jurnal penyesuaian. Nah, biasanya itu pakai interest payable. Karena bunga itu nanti akan dibayarkan di tanggal 1 April tahun depan. Tapi sedangkan kalian udah kebatas sama tutup buku. 31 Desember ini harus dicatat. Berarti kan kalian seakan-akan ngutang gitu ya. Makanya kalau misalnya kayak gitu, itu berarti dia pakai interest payable. Kecuali kalau memang di soal udah di state. Misalnya bunga akan dibayarkan secara tunai. Gitu. Tapi kalau misalnya nggak di state, misalnya dia ada di pertengahan lah ya. Kalau misalnya dia dari 1 Januari mah enak, pasti itu dia pakai cash. Tapi kalau misalnya dia di tengah-tengah bulan, misalnya 1 Juni atau 1 Agustus atau apa,
itu pakai interest payable biasanya. Karena tahun tutup bukunya tanggal 31 Desember. Gitu. Nah, terus kalau misalnya amortization lagi premium, itu ada tambahan bonds payable ada di debit. Kayaknya ini bakal applicable nanti kalau misalnya kita belajar soalnya langsung ya. Gitu. Terus kalau misalnya amortization discount itu bonds payable-nya nanti ada di kredit. Nanti kita akan belajar soalnya. Ini tadi sekedar insight aja sih, kayak bedanya dia bayar bunga pakai cash sama bayar utang bunga itu gimana gitu. Ini kayaknya gue agak skip aja ya karena jarang muncul sih kalau ini. Tapi better kalian baca-baca aja. Udah sih, itu aja terkait materi hari ini. Setelah ini kita akan bahas latihan soal. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kalian bertanya tentang premium dan diskon, itu nanti aja ya. Itu nanti kita latihan soal aja langsung. Biar kalian ngerti bedanya premium sama diskon itu bikin schedule-nya itu kayak gimana. Dan gue bisa yakin pasti ini soal pasti kayak keluar. Bikin schedulan ini pasti keluar. Ya, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada, langsung aja kita ke soal. Oke, kalau nggak ada, kita langsung latihan soal aja ya. Oh ya, untuk absen nanti aja ya, waktu selesai. Gue tetap bakal absen kok. Yang kemarin yang belum sempat gue absen, kan udah gue screenshot, udah gue input juga kok. Oke, santai aja. Oke, sekarang kita masuk ke problem 1 ya. Kalau kabarin ya kalau misalnya suara gue kecil atau noise-nya terlalu kenceng, terlalu kenceng sih di daerah sini. Oke, sekarang gue mau langsung bahas soalnya aja. Jadi di sini ada Mentempo, itu jual $1.800.000, 8% obligasi, jatuh tempo 10 tahun. Pada tanggal 1 Januari 2018, obligasi tersebut, Mentempo itu jualnya tanggal 1 Januari 2018. Nah, obligasi tersebut bertanggal 1 Januari 2018 dan bunganya itu dibayarkan setiap 1 Januari dan 1 Juli. Obligasi dijual pada 104. Nah, 104 ini maksudnya 104% ya. Gitu. Nah, berhubung dia bayarnya 1 Januari dan 1 Juli, berarti ini termasuk pembayaran semi-annual atau bahasa Indonesia semesteran. Gitu. Berarti nanti akan ada perhitungannya sendiri. Gitu. Nah, yang pertama ini paling gampang. Kalian disuruh bikin jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada 1 Januari 2018. Nah, kalau misalnya kalian nyatet penerbitan obligasi di tanggal 1 Januari 2018, itu ya angka ini, 1.800.000. Tapi berhubung tadi dijualnya 104, berarti bentar, kita jurnal dulu lah ya. Ini adalah cash pada bonds payable gitu. Nah, tadi kayak gini ya. Ya udah kelihatan. Ya udahlah ya. Nah, pokoknya 1.800.000 itu kalian kalikan dengan 104%. Oke, 104%. Karena di sini kalian jualnya 104. Kalau zaman gue dulu, ini peraturannya udah berbeda sih. Kalau zaman gue dulu itu, gue lupa lagi jurnalnya kayak gimana. Intinya kalau gue dulu tuh kayak gini sih. Jurnalnya itu ini cash, ya kan. 1.800.000, let's say. Terus tadi kita tahu bonds payable-nya itu 1.872. Bonds payable
1.872.000. Nah, terus berarti di sini sisi debitnya adalah premium. Karena dia dijualnya lebih dari 100. Kalau dijual lebih dari 100 itu namanya premium ya. Tapi kalau kurang dari 100 itu namanya diskon. Ini premium on bonds payable ya. Misalnya gue singkat kayak gini. Itu ya sisanya aja 1.872 dikurangi 1.800. Itu 72.000. Kayak gini. Ini zaman gue dulu sebelum peraturannya berubah. Nah, sekarang kalian nggak perlu pusing-pusing untuk jurnal kayak gini. Karena jurnalnya sekarang udah langsung aja. Lebih enak ya. Jadi sekarang jurnalnya langsung aja. 1.800 kali 104%. Kalau misalnya di sini kali 95, ya kali 95. Gitu. Tulislah apa adanya. Terus 1B, buatlah jurnal untuk mencatat amortisasi obligasi menggunakan metode garis lurus pada 30 Juni 2018. Pertama-tama kita harus cari tahu dulu face value-nya tadi kan 1.800. Coupon rate-nya 8%. Jadi 8% ini itu berlaku untuk 1 tahun. Berarti kalau misal kalian bayar semesteran, per kali bayar itu berarti kan dibagi 2 gitu. Berarti nanti bunganya bukan 8% untuk setiap 1 semester atau setengah tahun. Berarti 8 bagi 2, 4%. Ini untung banget angkanya dikasih yang cantik. Biasanya itu nggak cantik, biasanya kayak 9,5% ya. Lu bayangin 9,5 harus dibagi 2 lagi. Gitu. Tapi di sini buat latihan makanya angkanya ya udahlah kayak yang cantik-cantik aja gitu ya. Terus maturity-nya 10 tahun. Maturity maksudnya ini ya tadi mana sih? Ini. Jatuh temponya 10 tahun. Berarti pembayarannya setiap 1 Januari dan 1 Juli. Nah, kalian harus bikin schedule-nya terlebih dahulu kayak gini. Pertama ada tanggal, ada cash paid, ada interest expense, ada amortization, ada unamortized, sama carrying value. Nah, yang carrying value ini yang dia bakal jadi titik patokan utamanya. Gitu. Nah, first thing first, kalian tuh harus ngerti carrying value-nya itu tadi ngambil dari sini, yang kita udah kali 104%, 1.800 kali 104%. Kalian tulis dulu di sini. Ini di tanggal 1 ya. Di tanggal 1 Januari 2018. Terus kan kalian disuruh bikin jurnalnya tanggal 30 Juni kan, 2018. Nah, berarti ini kan harus hitung dulu schedule amortisasinya. Gitu. Nah, terus unamortized itu 1.872.000 itu kalian kurangin dengan harga aslinya tadi 1.800.000. Berarti unamortized di sini adalah 72.000. Gitu. Udah untuk 1 Januari itu cukup 2 kolom ini aja karena dia masih awal-awal. Nah, sedangkan kita sekarang disuruh bikin jurnalnya tanggal 30 Juni 2018. Nah, sebentar. Nah, pertama kita pasti harus tahu dong ya, cash paid-nya itu berapa. Semacam kayak kita bayar bunga itu berapa. Gitu. Di sini kita dapat 72.000. Nah, 72.000 itu dapatnya dari sini. 1.800.000 itu kalian kaliin sama 8%. Gitu ya. Terus 8% ini dibagi 2. Karena tadi kan 8% 1 tahun. Tapi kalau misalkan cuma bayar setengahnya, berarti kan 8% bagi 2. Berarti 4% aja. Berarti di sini 1.800.000 dikali 4%. Gitu. Nah, terus di sini kalau amortisation-nya itu sebentar. Nah, terus step kedua adalah amortization. Kalau amortization itu ini yang sisa 72.000 itu kalian bagi dengan maturity-nya berapa? Terus dikali 2. Kenapa dikali 2? Karena kalian tadi bayarnya itu per semester. Gitu. Istilahnya kayak berapa kali bayar gitu loh. Bukan berapa tahun kalian bayar, tapi berapa kali bayar. Berhubung di sini jatuh temponya 10 tahun, sedangkan kalian di sini bayarnya semesteran, berarti kalian 20 kali pembayaran kan. Berarti 72.000 itu dibagi 20.
gitu. Mungkin soal UAS nanti bisa lebih complicated, mungkin bisa kuartal atau per 2 bulan atau apa gitu. Makanya kalian harus aware ya. Atau bisa juga digampangin sama dosennya. Misalnya per tahun bayarnya ya udah kayak 72.000 bagi 10 gitu aja. Tapi kalau amortization ini itu yang 72.000 atau sisanya tadi itu kalian bagi dengan berapa kali kalian bayar. 10 tahun dikali 2 ada 20 kali pembayaran kan berarti. Nah, terus kalau interest expense di sini karena ini tadi issue-nya premium 104, maka interest expense ini ya adalah hasil pengurangan dari cash paid dikurangi amortization. Makanya tadi gue nggak memulai dari cash paid terus ke interest expense, enggak. Tapi gue cash paid dulu, baru amortization. Karena interest expense ini adalah hasil dari pengurangan cash paid dengan amortization. Gitu. Nah, terus unamortized-nya itu adalah 72.000 dikurangi 3.600. Nah, hasilnya yang carrying value itu 1.872.000 dikurangi sama 3.600. Hasilnya segini. Nah, ini berarti langsung aja nih, udah dapet nih jurnalnya. Berarti jurnalnya adalah kayak gini. Interest expense itu 68.400, terus bonds payable debit 3.600, amortization ya. Bonds payable ini ngambil dari amortization. Terus cash-nya 72.000. Gitu. Udah itu doang sih untuk jurnalnya. Terus gue sekarang mau lanjut sampai sini ya. Sebenarnya nggak harus sampai 20 kali sih, cuma ini buat latihan aja supaya kalian ngerti next tahunnya itu seperti apa. Dan gue bocorin aja, next tahunnya itu simple. Cash paid, interest expense, sama amortization angkanya bakal sama. Jadi kalau misalnya ini terjadi di tahun lalu sih, kalau misalnya hitungan awal kalian udah salah, fix kalian akan salah semua untuk schedule amortisasi ini. Gitu. Intinya yang terpenting adalah kalian harus ingat komponennya itu apa aja, terus kalau dia itu premium atau discount. Kalau premium itu cash paid dikurangi amortization, tapi kalau discount itu cash paid ditambah amortization. Cara tahu diskon atau premium itu kalian lihat dari jualnya itu berapa. Kalau lebih dari 100 itu premium, tapi kalau kurang dari 100 itu discount. Kayak gitu. Gue tekankan sekali lagi aja ya. Nah, ini angkanya bakal sama. Kalau misalnya kalian salah satu, bakal salah semua, fix. Nah, kalau unamortized ini, dia itu semacam kalkulasi lah ya. 68.400 kurangi 3.600. 64.800. 64.800 kurangi 3.600. 61.200. 61.200 kurangi 3.600. 57.600. 57.600 kurangi 3.600. 54.000. Dan ini itu sampai dia 0. Ya, tapi karena kalian nggak disuruh sih sampai bikin 20 gitu ya. Nggak mungkin sih. Karena waktunya pasti nggak cukup. Gitu. Terus kalau carrying value ini ya kayak tadi ya 1868,4 ini kalian kurangi dengan 3.600. Ini kurangi 3.600 dan seterusnya. Nah, kalau kalian perhatiin angka ini makin dari atas ke bawah makin rendah makin turun atau makin naik? Makin turun kan? Nih 1872, terus ke 1868, terus ke 1864. Dia makin turun kan? Ini menandakan bahwasannya premium itu nanti apa carrying value itu semakin lama semakin turun gitu dan ujung-ujungnya di akhir dia akan balik jadi 1.800.000. Kalau misal gue gambar, ntar ya gue ada pen nggak ya? Kalau misal gue gambar, jelek banget. Nah, premium itu misalnya ini
harga asli ya, 1.800.000. Sorry, no, jangan di sini. Misalnya 1.800.000-nya di sini. Di titik inilah ya. Di titik, mampus gue lupa XY itu yang mana. X ya, di titik X ya. Maklum ya guys, anak aku udah nggak belajar ekonomi lagi, jadi agak lupa. Jadi oke, kita balik lagi. Jadi kalau premium itu nanti dia bakal kayak gini, seret, dia akan turun harganya dan dia akan mencapai ke 1.800.000 atau angka aslinya, kayak gitu. Kalau diskon kebalikannya. Kalau diskon itu justru dia angkanya akan naik, kayak gitu. Ini bukan titik permintaan dan penawaran ya guys. Ini diskon, bukan demand ya, ini diskon. Ini kalau lagi premium. Gitu. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kalau premium itu dia kayak slope-nya itu negatif. Asik. Gue masih hafal pengantar ekonomi. Oke. Kita balik lagi lah ya. Oke, gitulah ya. Terus kita ke soal C. Soal C itu kan disuruh bikin laporan posisi keuangan parsial untuk obligasi di tanggal 31 Desember 2018. Nah, ya udah ini mah paling gampang ya. Karena ini adalah long term bonds payable karena dia untuk tahun 2018. Sedangkan di sini 1 Januari 2018 ke 31 Desember 2018 kan masih 1 tahun ya. Sedangkan temponya 10 tahun. Berarti ini masih jangka panjang. Pokoknya kalau lebih dari 1 tahun itu dia masih jangka panjang. Tapi kalau udah kurang dari 1 tahun, itu dia masuk ke jangka pendek. Terus soal yang D, pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan menebus obligasi pada 106. Buatlah jurnal untuk mencatat penebusan tersebut dengan asumsi bahwa bunga pada periode tersebut belum dibayar. Nah, ini yang gue bilang tadi ya, bahwasannya dia kan jatuh temponya kan masih 10 tahun lagi kan, alias 1 Januari 2028 kan. Tapi di 1 Januari 2020 itu udah ditebus aja gitu. Jadi redemption before maturity gitu. Nah, itu akan ada suatu perubahan. Makanya kayak harus dihitung ulang gitu. Nah, untuk soal yang D ini tentunya kalian jurnal dulu lah ya. Kalian jurnal dulu tadi yang interest expense ini. Karena 1 Januari 2020 itu kan berarti 31 Desember 2019 ya, yang ini. Nah, yang ini. Dan gue kasih warna kuning deh. Nah, itu kalian tulis dulu. Jurnalnya sama kayak yang 30 Juni 2018. Gue kasih warna kuning lah ya, biar kalian ngeh ini itu angkanya dari mana, karena angkanya sama kan. Karena yang di sini adalah 1 Januari 2020. Terus kita coba hitung redemption-nya. Tadi karena di sini dia 1 Januari 2020, berarti kita harus tahu carrying value di tanggal itu. Berarti kita udah bukan pakai angka 1872, guys. Kita bukan pakai angka yang ini, tapi kita pakai angka yang ini dong. Iya nggak sih? Kayak angka terbarunya kapan? Angka sesuai dengan tanggal ini itu kapan? Gitu. Makanya kita di sini harus tulis 1857600. Itu adalah carrying value di tanggal 1 Januari 2020. Oke, ini yang sering salah. Biasanya anak-anak itu langsung pakai yang ini 1872. Padahal ini adalah angka di tahun berapa? Di tanggal 1 Januari 2018. Makanya untuk apa ya, non current liabilities ini kan juga harus aware dengan tanggalnya gitu. Terus kalau misalnya kalian nggak aware, udah pasti salah. Karena beda tanggal, beda carrying value gitu. Sebentar. Ini tadi 1857600 ya. Nah, terus ini kalian mau ditebus 106. Nah, berarti 1.800.000 ya yang ini. Itu kalian kaliin dengan 106 alias 106%. Atau misalnya kalau kalian ngitung di kalkulator itu 1.800.000 dikali 1,06 gitu. Nah, hasilnya adalah
1.908.000 gitu. Gini, gue mau main logika aja. Harusnya kalian bayar 1.857.600. Tapi ujung-ujungnya kalian harus tebus 1.900.000. Berarti kalian rugi kan? Atau dalam tanda kutip kayak gini. Nah, kalau ini gue nggak suka sih, ini tipikal hafal-hafalan. Kayak CV lebih besar dari CV lebih besar daripada redemption, itu loss, bla bla bla. Enggak. Gue lebih menekankan kepada logika aja gitu. Logikanya juga gampang kan. Kayak lu tuh harusnya bayar 1,85. Tapi karena ini lu ditebus duluan, lu akhirnya jadi bayar 1,9. Which is lu rugi kan? Gitu. Nah, akhirnya kita hitunglah ruginya itu berapa dengan mencari selisihnya. 1.908.000 dikurangi 1.857.600 adalah 50.400. Nah, kayak gini-gini itu kita catat jurnalnya. Nah, kita catat jurnalnya di sini bonds payable. Harusnya tadi kalian bayar 1.857.600. Sorry, kita nggak mulai dari sini. Jangan-jangan. Ntar kalian bingung. Nah, berarti kan kita ngeluarin duit ini kan yang asli ini. Kita bayar 1,9. Di sini cash 1,9. Nah, terus bonds yang terhapus adalah yang ini 1.857.600. Nah, terus belum balance kan? Nah, balancingnya adalah yang ini, loss from bond redemption. Sebesar 50.400. Ini yang kayak gue kasih tahu tadi waktu nyetel PPT ya, di PowerPoint. Bahwasannya kalau loss, itu dia akan di debit. Ya, jangan dipaksain ke kredit. Kredit itu kalau gain, oke? Nah, terus soal yang asumsikan obligasi diterbitkan pada 98 di tanggal 1 Januari 2018 dan ditebus pada 96 di tanggal 1 Januari 2020. Lakukanlah kembali langkah A sampai D untuk kondisi ini. Nah, ini kita disuruh ngulang dari A sampai D, tapi kita harus ganti angka 104 ini jadi 98. Oke, agak mager ya, kita suruh ngulang ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Ini memberikan sudut pandang kepada kita kalau bahwasannya yang tadi kita bahas itu adalah ketika kondisinya premium atau lebih dari 100. Tapi karena yang ini kurang dari 100, ini kondisi kalau lagi diskon. Nah, kalau diskon gimana sih cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah, ya tadi ya, jurnal awalnya adalah cash pada bonds payable. Tapi 1.800.000 itu kalian kalikan dengan 98%. Gitu. Hasilnya 1.764.000. Ini 98% dikali 1.800.000. Gitu. Nah, terus kita disuruh bikin schedule amortisasinya juga. Nah, schedule amortisasinya yang pertama, first thing first, carrying value di tanggal awal ya, itu sebesar yang tadi kita hitung, 1.800.000 dikali 98%. Adalah 1.764.000. Nah, terus unamortized-nya itu adalah selisih dari 1.800.000 dikurangi 1.764.000. Hasilnya adalah 36.000. Gitu. Nah, terus di sini ini pakai interest paid atau cash paid ya, sama aja. Di tanggal 30 Juni 2018 ini berarti sama aja ya. 72.000 itu datang ya sama aja sih. Kayak harga aslinya lu kali sama 8%, tapi 8%-nya juga dibagi 2. Karena kalian di sini bayarnya semesteran. Kalau kalian bayarnya per tahun berarti nggak usah dibagi 2. Berarti kayak simpel kayak 1.800.000 kali 8% gitu aja. Nah, terus amortization-nya adalah 36.000 ini kalian bagi dengan berapa kali kalian bayar. Kan bayarnya 20 kali kan. Karena di sini 10 tahun. Terus per tahun tuh kalian bayar 2 kali. Berarti ada 20 kali pembayaran kan. Berarti 36.000 itu kalian bagi 20 adalah 1.800. Nah, ini yang menjadi pembeda.
karena di sini adalah diskon, berarti interest paid-nya itu kalian tambahkan dengan amortization. Berarti 72.000 tambah 1.800. Kalau kalian ngeh tadi ya, kalau yang di sini itu dikurangin 72.000 dikurangi 3.600 karena ini premium. Ya. Tapi kalau diskon itu ditambah. Oke. Gue udah berkali-kali ngomong kayak gini, please jangan sampai salah, oke? Waktu di ujian ya. Sama waktu di quiz par nanti. Nah, ini kan udah ditambah nih. Nah, jadi unamortized-nya di sini itu 36.000 dikurangi 1.800. Pokoknya unamortized itu ujung-ujungnya bakal jadi 0. Nah, menariknya di carrying value, tadi kan kalau yang waktu premium kan dikurangin ya. 1.872 dikurangi 3.600, hasilnya segini. Nah, tapi kalau di diskon, itu dia ditambah 1.764 Yang ngomong selanjutnya tuh yang next apa ditambah yang sebelumnya? 1.800 kayak gitu. Nah, setelah itu ditambah, makanya tadi ya, intinya 1.764 ini dia akan menuju ke 1.800. Berarti kan harus naik kan, gitu kan. Kalau misalnya digambar di grafik itu kayak gini, diskon itu dia akan merambat ke angka aslinya ada berapa, kayak gitu. Kayaknya nggak kayak gini deh ininya. Bentar, sepertinya nggak seperti ini. Apa sih grafiknya tuh nggak kayak gitu. Misalnya ini angka tadi ya, ini 1.800.000. Nah, kalau lagi premium, dia kan angka, oh ya kayak gini, sorry, kayak gini. Gue salah ininya. Ini tadi. Nah, misalnya 1,8 tadi ya. Ya gitu lah ya, sorry ya agak jelek. Terus kalau premium itu dia angkanya kan dari atas nih, dia akan menuju ke sini. Nah, ini premium. Tapi kalau discount, dia tuh angkanya dari bawah. Dan dia carrying value akan selalu bertambah. Kayak gini. Dan dia ujung-ujungnya di waktu maturity date akan menuju ke 1,8. Kayak gitu. Nah, ini gue agak skip ya. Yang ini angkanya akan selalu sama. Makanya kalau bisa kalian salah hitungan di sini, hitungan bawahnya pasti salah. Gitu. Nah, terus di sini itu ya dikurangin-kurangin aja. Unamortized itu selalu dikurang. Dan unamortized itu selalu akan menuju 0. Ini 32.400 kurangi 1.800, 36.600. 36.600 kurangi 1.800, 28.800. 28.800 kurangi 1.800, 27.000. Nah, tapi kalau yang ini itu ditambah ya, karena dia ada di diskon. 1.765,8 ditambah 1.800. 1.767.600 ditambah 1.800 dan seterusnya ditambah 1.800 gitu aja. Sebenarnya itu gampang. Yang bikin ribet adalah ininya ya. Apa sih? Gue bisa akuin sih kayak formatnya gitu-gitulah ya. Sebenarnya hitungannya gampang. Cuma formatnya itu kadang bikin kita bingung gitu ya. Mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurang. Makanya kalian harus sering-sering praktis ya. Terus di sini kita ngulang lagi ya, berarti kita ngulang soal yang B. Karena tadi kan kita disuruh ngulang nih. Nah, jurnal amortization tanggal 30 Juni 2018, berarti yang ini ya. Berarti ya ini, gue bold. Jurnalnya seperti ini. Interest expense-nya 73.800. Cash-nya di kredit 72.000 dan amortization ini masuk ke bonds payable, dia masuk ke kredit 1.800. Gitu. Ini ada di catatan gue tadi sih di PPT. Kalau misalnya kalian mau catat, mau dihafalin boleh. Tapi gue prefer untuk nggak kayak gitu sih. Lebih baik kayak latihan soal, biar kalian ngerti, biar kayak langsung gitu loh. Oh, misalnya pakai feeling aja lah. Misalnya interest expense, terus di sini cash. Ini kan 73.800, ini 72.000. Oh, berarti kita butuh satu lagi nih, 1.800.
gitu. Berarti kan kalian nggak usah ngapalin lah kayak diskon itu jurnalnya kayak gini, kalau premium jurnalnya kayak gini. Gitu. Kalau kalian latihan terus sih pasti bisa sih. Gitu. Terus kita juga disuruh bikin soal yang C, long term bonds payable itu 1.767.600. Ini ya angkanya dapat dari sini. Terus ini apa ya? Ini kalau ini tadi kita ngulang soal yang D tanggal 1 Januari 2020 itu kan berarti kan harus tulis ini lagi ya. Karena kan kalian bayar bunga kan di saat itu. Dan jurnalnya exactly persis kayak 30 Juni 2018 karena angka di sini sama. Nah, terus ini ketika lagi redemption. Nah, terus ini kalau misalnya lagi redemption. Nah, kita harus lihat CV bonds-nya ketika tanggal 1 Januari 2020, ya kan? 1 Januari 2020 itu masuk ke sini ya, 31 Desember 2019. Itu adalah 1.771.200. Nah, sedangkan redemption price-nya tadi kita tuh di redeem 96. Berarti 96% dikali sama 1.800.000. Itu hasilnya adalah 1.728.000. Ini kita pakai logika aja. Harusnya kalian bayar 1.770.000. Tapi karena kalian mau nebus duluan, kan harganya jadi 1.728. Berarti kan untung atau rugi? Untung kan berarti di sini. Berarti untungnya adalah ya selisihnya. 1.771.200 dikurangi 1.728.000. Atau kalian kalau mau tipikal yang suka ngafal dan sebagainya, pakai kayak gini. CV kalau lebih besar daripada redemption itu pasti gain. Tapi kalau misalnya kalian udah ngerti lah ya, udah hatam lah istilahnya, kayak gini tadi, kayak yang gue utarakan, kan harusnya bayar 1.770.000 ya, tapi cut to redemption kalian cukup bayar 1.728.000. Berarti kalian dapat untung 43.200. Tapi jangan sepelekan angka kayak gini, karena ini dari tadi kita pakai kurs dolar. Kan bisa bayangkan 43.200 dolar itu berapa gitu. Itu untung gitu bagi perusahaannya. Gak usah bagi kalian, bagi perusahaan aja itu udah untung banget. Gitu. Makanya jangan sepelein. Dari tadi, ini kok cuma 1 juta sih. Ingat, dari tadi kita kursnya dolar guys. Gitu. Makanya kita harus catat gain atau loss-nya. Kayak gitu. Nah, terus di sini jurnalnya apa? Jurnalnya adalah yang pertama pasti debitnya itu harga aslinya 1.771.200. Karena kita mau hapus utang sebesar ini. Gitu. Terus di sisi kredit itu kita juga bayar. Bayarnya adalah kita bayar segini 1.728.000. Berarti di sini ada selisih kan, selisihnya adalah untung kan. Nah, untung itu kayak revenue. Kalau dia bertambah dia akan ada di kredit. Jadi 43.200. Gue jujur ya agak greget ketika mahasiswa masukin gain ini ke dalam debit sejak kapan gitu ya. Mau kalian masukin ke debit pun jadi nggak balance gitu. Makanya please lah jangan diulangi lagi kayak gitu-gitu ya. Intinya kalau gini tuh kayak revenue. Kalau dia bertambah berarti dia di kredit. Udah gitu doang. Oke. Nah, kemarin tuh udah bener nih ngitungnya. Ada tuh salah satu mahasiswa di semester kemarin. Udah ngitung benernya. Tapi gainnya tuh dipaksa ke debit gitu kayak oh my god. Kayak kenapa lu melakukan hal itu? Akhirnya nilainya jadi 30% kan. Kayak lu tinggal kayak dispasiin dikit aja di kredit itu udah 100% gitu. Tapi karena dia masukin ke debit, makanya ya salah. Dan itu nggak cuma satu anak, itu beberapa anak.
Jadi kalau awalnya asumsi gua itu anaknya lagi nggak teliti, kayaknya bukan nggak teliti deh, karena dia nggak tahu aja gitu. Maksudnya salah kok berjamaah gitu loh guys, maksud gua. Gitu sih. Kalau misalnya cuma 1, 2 anak paling ya lagi nggak konsen aja kali ya, atau lagi buru-buru, diburu sama waktu dan sebagainya. Gitu sih. Oke. Dan tadi kita masih problem 1 ya. Problem 2 sama 3 dikit kok. Oke, sekarang untuk problem 1 ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada, gue langsung skip aja ke problem 2. Problem 2 ini, tanggal 1 April 2019, Dominic Corp menjual obligasi berjangka waktu 2 tahun dengan nominal 800.000 dan bunganya 9%. Nah, obligasi tersebut tanggal 1 April 2022 dan bunganya dibayar setiap tahun pada tanggal 1 April. Avengers apa Dominic Corp nih? Kok tiba-tiba jadi Avengers? Avengers Corp membuat laporan keuangan setiap tahun pada tanggal 31 Desember. Nah, pertama kan disuruh bikin jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi. Nah, karena di sini dia nggak ada dijual berapa, 104 atau 98 atau apa. Berarti di sini kalian langsung aja. Berarti di sini cash pada bonds payable sebesar 800.000. Bukan 800.000 dikali 9% ya. 9% ini adalah bunga. Gitu ya. Bukan dikali itu. Jadi 800.000, ya udah 800.000 aja. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini gue tambah dijual 110, kebanyakan, nggak bisa. 103 misalnya. Berarti 800.000 dikali 103% gitu. Terus nomor 2, kan disuruh bikin jurnal penyesuaian untuk mencatat akrual beban bunga pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, ini ya udah kayak karena di sini dia bayarnya tahunan, berarti ini jurnalnya adalah interest expense pada interest payable. Ini kayak jurnal penyesuaian. Nah, tapi kan juga harus aware ya di sini dia bayarnya dari 1 April. Sedangkan tahun tutup bukunya adalah 31 Desember. Berarti kalian nggak bisa kayak cuma 800.000 dikali 9%. Nggak bisa. Kalian harus kaliin dengan jangka waktunya berapa lama. April ke Desember itu berapa bulan? Itu ada 9 bulan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 kan? Berarti di sini 800.000 dikali 9% dikali 9/12. Hasilnya 54.000. Jadi bukan 800.000 dikali 9% ya, tapi dikali 9/12 juga. Karena di sini dia mulainya dari tanggal 1 April. Lanjut, soal nomor 3, buatlah laporan posisi keuangan parsial untuk obligasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, kalau kayak gini ya udah kan bikin parsial aja. Kalau current liabilities tadi kan ada ini ya, interest payable 54.000. Terus sini ada bonds payable, itu masuk ke long term ya, atau non current liabilities sama aja. 800.000. Tapi kalau menurut PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan sekarang tuh namanya bukan long term ya, tapi namanya pakai non current gitu. Tadi gue ganti. Pakai long term juga boleh sih, terserah. Apalagi kalian kan bukan anak akun ya, jadi kayak ya udah lah ya. Nah, terus soal yang D, soal nomor 4, buatlah jurnal untuk mencatat pembayaran bunga pada tanggal 1 April 2023. Nah, bener kan tadi yang gue bilang kayak bayar bunga itu pasti di tanggal 1 Aprilnya gitu. Sebentar, ini kenapa 1 April 2000? Kenapa ini 2000? Oh, salah soal. Ini nih bukan 2019 ya. Ini dia dari tahun 2022. Ini lupa diedit nih sama autornya. Gue edit ya. Ini gue bingung. Ini 2019 tapi di sini tanggal 2022. Maksudnya apa? Nah, oke.
Nah, terus di soal nomor D ini kan kalian mau catat bunga 1 April 2023. Nah, berarti tadi interest payable itu 54.000 kita tulis ya di sini karena kita mau bayar bunga. Tadi utang bunga 54.000. Terus dia harus bayar 800.000 dikali 9%. Jadi di sini bukan cash 54.000, dia juga harus ngitung bunga di tahun berikutnya, yaitu Januari sampai April 2023. Karena kan interest payable ini tadi itu kayak cuma dari April 2022 sampai Desember 2022 kan. Sedangkan bunga kan juga harus sampai full. Makanya di sini adalah interest expense. Bedanya kalau payable itu yang terjadi sebelum tahun tutup buku. Kalau expense itu ketika setelah terjadi tahun tutup buku gitu aja. Itu adalah 3/12 karena sisanya ya. Jadi Januari ke Maret. Karena kalau ke April belum ya. Karena kan dari tanggal 1 April kan. Berarti Januari, Februari, Maret. Itu adalah 3/12. Jadi sini adalah 800.000 dikali 9% dikali 3/12. Ini gue kasih notes di sini. Ini adalah Januari 2023 sampai Maret 2023. Kayak gini. Nah, akhirnya kan bisa lah bayar cash, yaitu 54 tambah 18, 72.000. Gitu. Terus soal yang E, buatlah jurnal penyesuaian untuk mencatat beban bunga pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, kalau catat bunga 31 Desember 2023 kayak tadi sih yang ini ya, sisanya ya. Itu interest expense pada interest payable. Nah, ini yang agak beda nih, yang F. Buatlah laporan posisi keuangan untuk obligasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2023. Of course, kita masukin ini dulu ya. Interest payable 54.000. Nah, berhubung tadi di sini itu dia jatuh temponya 2 tahun, berarti kan ini jatuh tempo kan 1 April 2024, ya kan? Tapi di sini kita udah masuk ke tanggal 31 Desember 31 Desember 2023. 31 Desember 2023 ke 1 April 2024 kan kurang dari 1 tahun kan? Iya kan? Nah, berarti di sini bonds payable yang 800.000 ini udah nggak masuk ke non current lagi, tapi dia masuk ke current. Tapi namanya agak lain. Namanya adalah current portion of bonds payable. Jadi bukan bonds payable gitu doang, bukan. Jadi di sini namanya adalah current portion of bonds payable. Ini itu untuk memudahkan pembaca laporan keuangan ngerti bahwasannya oh biasanya gini, bonds payable itu normalnya dia ada di non current atau long term. Berarti ya di sini. Normalnya gitu. Tapi kalau dia udah mau mendekati jatuh tempo, nama akunnya jadi berubah. Jadi current portion of bonds payable. Gitu, biar pembaca laporan keuangan itu nggak bingung. Ini kenapa bonds payable di current ya? Oh, ternyata ini current portion gitu. Oh, berarti bentar lagi dia mau jatuh tempo, mau habis nih bonds payable-nya. Gitu. Makanya di sini berubah ya. Karena kita harus ngerti, tadi dia jatuh temponya 2 tahun lagi. Sedangkan ini tuh 31 Desember 2023 ke 1 April 2024 tuh kurang dari 1 tahun. Kayak dia masuk ke current liabilities. Non currentnya apa? Strip, nggak ada. Nah, terus soal yang G. Yang G ini asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2024, Avengers Corp membayar bunga obligasi dan menebus obligasi tersebut pada harga 102. Buatlah jurnal untuk pembayaran bunga dan pelunasan obligasi tersebut. Nah, kita harus bayar bunganya dulu lah ya. Interest payable ini kita harus bayar 54.000 ya. Karena di sini kita di stop di tanggal 1 Januari 2024. Tadi sini interest payable pada cash. Kan kalian bayar bunga ya. Sebesar 54.000. Nah, terus karena dia di sini ditebusnya harga 102, makanya kita tulis dulu di sini. Bonds payable itu kan tadi seakan-akan kita mau ngilangin utang 800.000. Berarti kita 800.000 di sini. Terus kita tuh harus bayar 800.000 dikali 102%. Yaitu 816.000.
gitu. Kayak harusnya lu bayar 800.000, tapi ujungnya lu bayar 816.000. Apa yang terjadi? Berarti kan rugi kan? Rugi berapa? 16.000. Ingat kalau rugi itu masuknya ke debit, yaitu loss on bond redemption atau from bond redemption, terserah lah, apapun bisa. Loss from bond redemption itu sebesar 16.000. Kayak cari sisanya aja gitu. Tapi ini yang sering terjadi di dunia nyata sih. Di dunia real itu sering terjadi kayak gini. Kenapa dia akhirnya bayar jadi lebih mahal? Supaya utangnya itu cepat lunas. Bisa gitu. Harusnya kan dia tadi bayar 800.000 doang kan. Tapi karena dia mau tebus dengan harga 102, akhirnya dia harus nombok 16.000. Supaya utangnya itu cepat berkurang. Nah, utang berkurang dan lain-lain itu nanti akan berpengaruh ke akun-akun lain. Nah, itu nanti kan belajar di manajemen keuangan. Jadi semakin kecil utang perusahaan itu nanti perusahaan tuh dinilai akan seperti apa gitu. Ya logikanya kalau utangnya makin kecil kan berarti perusahaannya makin bagus dong. Gitu. Ini gue kayak overview apa ya, kulitnya doang ya. Ntar kalian belajar sendiri deh di manajemen keuangan. Ini adalah taktik perusahaan sebenarnya. Kenapa dia mau cepet-cepet ngapus utangnya? Ya karena dia mau ngejar investor supaya investor tuh menilai, oh utangnya perusahaan ini dikit ya gitu misalnya. Tapi itu gue pembahasan cuma kulitnya doang. Kalian belajar ya di manajemen keuangan. Mau kalian manajemennya mau HR, mau operation, mau finance pasti lah ya belajar ini. Mau satunya apalagi nih marketing, kan nanti pasti akan dapat manajemen keuangan kan. Gitu. Jadi segala transaksi di sini itu apa ya? Itu benar-benar diperhitungkan di dunia real gitu guys. Jadi nggak serta-merta kayak asdos bikin soal ya udah gitu kayak kayak ya udah diada-adain aja enggak sebenarnya semuanya itu ada ininya lah, ada hierarkinya gitulah. Itu sih. Oke, terus sekarang kita ke problem 2, ada yang mau ditanyain nggak? Tadi yang barusan gue bilang tuh FYI aja ya, fun fact aja sih. Kenapa perusahaan tuh mau cepet-cepet bayar utangnya gitu. Meskipun dia harus rugi, ya kan? Kalau yang tertarik sih pasti seneng banget sih. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ke problem 3. Ini terakhir, ini insya Allah cepat ya, karena dia soalnya cuma dikit. Problem 3 itu, ini adalah posisi laporan keuangan Dr. Charlie pada tanggal 31 Desember 2022. Pertama ada interest payable-nya ada 50.000. Terus long term liabilities-nya itu ada bonds payable 8%, due-nya atau maturity date-nya itu 1 Januari 2026. Itu seharga 600.000. Nah, bunga dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Obligasi tersebut dapat ditarik pada setiap tanggal bunga tahunan. Nah, yang pertama yang A, ini adalah buatlah jurnal pembayaran bunga obligasi pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, kalau kayak gini, bunga obligasinya yang tadi ya, terus payable-nya kan di sini 50.000, ya udah tulis aja gitu. Interest payable pada cash sebesar 50.000. Nah, terus soal yang B, asumsikan bahwa pada 1 Januari 2023 setelah membayar bunga, Dr. Strange menarik obligasi yang memiliki nilai nominal 400.000 dengan harga 103. Buatlah jurnal untuk penebusan obligasi ini. Nah, dari tadi kan kita kalau mau nebus kan angkanya full kan, tapi di sini dia punya 600.000. Tapi yang di callable itu cuma 400.000. Berarti ya nggak masalah. Berarti 400.000. Berarti gini jurnalnya. Berarti kita harus hapus utangnya. Kalau hapus utang kan berarti di debit ya. Utang berkurang kan di debit 400.000. Tapi sedangkan kan harus bayar tebus 103. Berarti 400.000 dikali 103%. Hasilnya adalah 412.000. 412 ini dari 400.000 kali 103% ya. Nah, harusnya kalian bayar 400.000. Tapi karena kalian mau tebus, mau ditarik duluan, jadi kalian rugi 12.000 kan di sini. Kalian harus bayar 412.000. Sedangkan kalian sebenarnya adalah membayar 400.000. Berarti di sini
loss from bond redemption. Jadi kalian rugi gitu ya, rugi 12.000. Tulis aja di sini catat. Nah, terus sekarang kita harus ngitung sisa bonds payable-nya ada berapa. Sisa bonds payable-nya ada 600 nih. 600. Nah, tadi kan udah ditarik 400. Berarti di sini sisanya ada 200.000. Kita juga harus update dong. Tadi bunganya bonds payable-nya 600. Terus kalian tarik 400. Berarti di sini sisa 200. Berarti next untuk bunganya itu berarti 200.000 dikali 8% gitu. Jadi bukan 600.000 dikali 8% lagi, tapi 200.000 dikali 8% karena ini adalah sisa bonds payable-nya. Nah, kebetulan di nomor C ini ditanya kayak gitu. Jadi kan disuruh bikin jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2023 untuk menghitung bunga dari sisa obligasi. Nah, berarti di sini jurnal penyesuaiannya interest expense pada interest payable sebesar 16.000. Yang ini ya sisanya ya, 8% dikali 200.000. Jangan 8% kali 600.000 atau 8% kali 400.000, jangan ya. Intinya itu sih. Ya, itulah 3 jenis problem terkait long term liabilities atau non current liabilities. Kalau misal nggak ada yang mau ditanyain atau kalian malu-malu untuk tanya di Zoom, kan bisa tanyain ke gua langsung lewat PC. Itu aja sih untuk hari ini. Bentar ya, gue bakal absen dulu. Stop share dulu ya. Nggak usah gue absen deh, gue screenshot aja karena orangnya baru dikit kan 18. Gue screenshot aja. Oh ya, BTW ada yang namanya Rispa nggak ya? Rispa itu siapa ya guys? Soalnya kemarin masuk ke Zoom, tapi gue nggak ngerti itu Rispa siapa. Kalau udah kabarin gue ya. Oke, itu aja sih guys untuk kasus hari ini. Terkait kuis paralel nanti akan disampaikan lagi ya, bakal kapan. Yang pasti nggak online ya, karena kemarin waktu kelas offline pada minta online.